Selamat sore Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa lagi pada kesempatan sore hari ini dalam renungan firman Tuhan di Pesan Gembala. Dan sebelum kita masuk di renungan firman Tuhan sore hari ini, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna membuat kami ada hingga hari ini Bapa. Dan kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tapi biarlah pada kesempatan kali ini Tuhan mengurapi kami untuk kami mendengar, mengerti, bahkan melakukan apa yang menjadi bagian firman-Mu, supaya benih firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan baca ayat mas kita dari kitab Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini ayat mas kita ada di kitab Yohanes pasal yang ke-20. Kita tahu ini adalah cerita bagaimana ketika Yesus bangkit, ya, dia menampakkan diri pada beberapa muridnya, dan salah satu ceritanya di tempat ini adalah Thomas. Ya. Kita tahu ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, setiap kalau kita pikir secara logika, nggak mungkin seseorang yang sudah mati akan bangkit dari kematian. Tapi dalam hidup ini kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia punya kuasa yang lebih dari maut sekalipun. Saya berandai-andai aja, seandainya gitu ya, pada saat Yesus mati, mungkin saat itu ada persekongkolan antara iblis dan maut gitu ya. Iblis akan berkata, "Maut, kamu jaga Yesus." "Iya, Yesus pasti sudah mati, aku jaga dengan baik-baik, dia nggak akan bangkit gitu ya." Tapi kenyataannya mungkin di hari ketiga, ketika iblis bertanya, "Maut, apakah Yesus tetap tinggal di sana?" gitu ya. Tapi kenyataannya kita tahu pada hari yang ketiga, maut pun tidak bisa mengatasi gitu ya. Kuasa maut tidak mampu untuk membelenggu bahkan menahan Yesus. Dia bangkit dan dia mengalahkan kuasa maut. Nah, tapi dari cerita ini yang saya ingin tekankan, yang ingin saya bagikan adalah tentang adanya sebuah keraguan dalam diri Thomas. Keraguan dalam diri Thomas ketika dia mendengar bahwa Yesus bangkit. Dan saya tertarik karena ini seringkali juga ada dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Kita terhalang dengan berbagai macam apapun yang ada di sekeliling kita, sehingga kita memiliki keraguan. Kita memiliki sebuah keraguan terhadap Tuhan kita, keraguan terhadap apakah dia tetap akan mampu menolong kita, apakah dia mau menolong kita. Kita akan pelajari sore hari ini lewat cerita di Yohanes pasal yang ke-20, supaya kita tahu bagaimana kuasa Yesus itu mampu untuk mengalahkan kuasa kegelapan gitu ya. Dan kita tahu bahwa kuasa itu juga jadi bagian milik kita. Nah, kita akan belajar dari Thomas yang meragukan kebangkitan Yesus, apa aja sih gitu ya. Ketika saya baca ini cerita di Yohanes pasal yang ke-20, bagaimana salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas meragukan berita ketika dia dengar Yesus bangkit gitu ya. Thomas, nggak mungkin, saya nggak percaya. Aku nggak akan percaya dengan berita itu sebelum aku melihat dengan mataku, bahkan mencucukkan tanganku gitu ya, tanganku ke lambungnya. Berarti dia minta bukti secara nyata. Nah, kita belajar ini. Ada beberapa hal yang saya ambil dari kitab cerita ini. Yang pertama adalah keraguan Thomas di Yohanes pasal 20 ini tidak bersifat permanen gitu ya. Keraguan Thomas saat itu dia ragu. Sesaat dia ragu. Di ayat 24 dikatakan pertemuan mereka yang pertama kali ketika Yesus datang, di situ Thomas tidak ada. Di ayat 24 ketika mereka bertemu pertama kali dan Yesus di sana, Thomas tidak ada di sana. Pada pertemuan yang kedua, Yesus menampakkan diri. Yesus menemui Thomas sendiri. Nah, kita lihat keraguan Thomas satu kali tercatat di kitab Yohanes ini ketika benar-benar
murid-murid yang lain mengatakan bahwa Yesus bangkit, Thomas nggak percaya, dia minta bukti, ya. Dan kita akan lihat gitu ya, dari sosok Thomas ini dia punya keraguan sekali, ya. Keraguannya sekali dia memang menunjukkan dia keraguan, tapi dia nggak permanen, dia nggak tetap ragu terus. Sekilas saya ingat cerita tentang Daud, kalau Anda baca nanti di 1 Samuel, bagaimana seorang Daud gitu ya, ketika dia diurapi, dia dijanjikan kamu akan jadi raja, saat itu dia nggak mengalami yang namanya kedudukan raja, dia nggak mengalami apa yang menjadi fasilitas seorang raja, tapi dia harus masuk dalam sebuah proses yang cukup panjang, ya. Bahkan dia harus dikejar-kejar sebagai buronan, dia ada dalam lembah kekelaman, dalam ancaman bahaya maut karena Saul ingin membunuh dia. Tapi kita lihat, Alkitab mencatat Daud tetap menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud menjadi seorang yang Tuhan sukai gitu ya. Kenapa? Karena Daud tahu benar apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Daud tahu benar bagaimana dia harus bersikap. Daud tahu benar bagaimana dia harus melakukan sebuah respon. Sekalipun Daud masuk dalam berbagai proses yang gak enak, tantangan, marah bahaya dan sebagainya, saya tidak pernah melihat bahwa Daud memiliki sebuah keraguan sama Tuhannya. Ya. Daud tidak sekalipun Daud mengucapkan sebuah keraguan. Nah, kalau Thomas mengucapkan keraguan di sini, iya. Thomas mengucapkan keraguannya. Coba bandingkan dengan kita. Ya, sekarang saya ingin Anda membandingkan apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini, tantangan apapun yang ada dalam hidupmu, masalah apapun yang ada. Apakah engkau pernah meragukan Tuhanmu? Apakah engkau pernah bertanya, apakah kuasa itu tetap berlaku saat ini? Apakah mujizat itu tetap ada saat ini? Ya. Perkataan-perkataan itu seringkali menghinggapi setiap orang percaya ketika dia dalam tekanan, ketika dia punya masalah, ketika dia ada dalam lembah maut dan sebagainya. Nah, tapi dari cerita ini, Thomas memang ragu, iya. Kalau kita baca lagi di ayat 28, ya, Thomas menjawab pada saat Yesus benar-benar menyatakan dirinya kepada Thomas, Yesus ini loh saya, gitu ya. Thomas menjawab, dia Tuhanku dan Allahku. Nah, perkataan Thomas ini membuktikan bahwa dia nggak ragu lagi. Di cerita awal, Thomas memang meragukan ketika dia dengar cerita itu dari teman-temannya, dari murid-murid yang lain. Thomas nggak percaya, nggak mungkin Yesus bangkit, nggak mungkin dia bangkit. Sebelum aku punya bukti, aku melihat dia, aku mencucukkan jariku, baru aku percaya. Namun setelah Yesus menyatakan dirinya secara pribadi kepada Thomas, nanti dibaca sendiri di Yohanes 20, Yesus datang, Yesus menjumpai Thomas dan dia menyapa Thomas. Saat itu juga Thomas berkata, ya Tuhanku gitu ya, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas berubah, Thomas enggak lagi ragu, Thomas lihat dan Thomas percaya ya. Meskipun kemudian di ayat 29 Yesus katakan, kamu berbahagia karena melihat aku. Berbahagialah mereka yang nggak melihat tapi percaya. Nah, yang ingin saya tekankan adalah saat ini ketika mungkin engkau memiliki keraguan, ada dalam hatimu satu kekhawatiran atau keraguan, apakah Tuhan akan tolong engkau? Apakah Tuhan mampu untuk membuka jalan bagimu? Apakah Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk memberikan mujizat bagimu? Saya mau tekankan, keraguan itu jangan kau pelihara dalam hatimu ya. Engkau boleh ragu, tapi ketika engkau flashback melihat ke belakang, lihat seberapa banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupmu, engkau akan percaya bahwa dia tidak sekalipun meninggalkanmu, dia tidak akan pernah membuang engkau, dia akan selalu membuka jalan bagimu. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia yang akan meluruskan jalanmu ya. Dalam segala apapun problemmu saat ini, tetap percaya pada Tuhan, melibatkan dia dalam segala perkara, dan nantikan setiap janjinya tergenapi dalam hidupmu. Yang kedua yang ingin saya katakan dari cerita Thomas ini, ada di bagian ketika Thomas ragu, ya Thomas memang ragu gitu ya. Tapi kenapa dia ragu gitu ya? Saya tertarik ada tujuan ketika Thomas ragu, karena dia punya tujuan untuk mengetahui kebenaran. Dia ingin tahu apa yang sesungguhnya. Pada saat dia mendengar berita dari teman-temannya, Yesus bangkit, dia nggak percaya gitu ya. Dia nggak percaya, kenapa? Karena dia punya keraguan, dia ingin tahu yang sebenar-benarnya. Dia ingin tahu kebenaran itu ya, kebenaran itu. Nah, flashback lagi kepada kehidupan kita. Ketika engkau ragu pada Tuhanmu, ketika engkau mengalami sesuatu yang engkau anggap Tuhan tidak turun tangan, engkau anggap Tuhan berdiam, atau engkau anggap Tuhan tidak mendengar doamu, kemudian engkau meragukan Tuhan tidak menjawab, engkau meragukan bahwa kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Seringkali coba tanya dalam dirimu, apakah ketika engkau ragu,
ada satu tujuan dalam dirimu untuk mencari kebenaran itu, kebenaran yang sesungguhnya dalam keraguanmu. Nah, seringkali kita nggak punya kebenaran ya. Seringkali justru kita nggak punya tujuan kebenarannya seperti apa sih, kenapa dan bagaimana, kenapa kok Tuhan nggak jawab, apa yang sebenarnya, kita nggak terpikir ke sana. Justru seringkali ketika kita ragu, respon pertama yang timbul adalah bersungut-sungut, marah, kan? Kemarahan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Nah, balik lagi ke cerita ini, Thomas tidak demikian. Keraguan Thomas terjadi di ayat yang ke-28. Thomas memang ragu, dia berkata, sebelum aku melihat bekas pada paku pada tangannya, dan sebelum mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambung, aku nggak akan percaya. Perkataan ini keluar dari Thomas, tapi kalau kita lihat kemudian, dia punya sebuah tujuan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari sebuah berita yang disampaikan oleh teman-temannya. Nah, kita berpikir di sini, kalau engkau ragu, gitu ya, ketika engkau punya sebuah keraguan atas setiap apapun jawaban doamu, carilah kebenaran di sana. Yesus akan menunjukkan kebenaran itu. Ya. Thomas ragu. Ketika saya berpikir dari sini, kenapa Thomas ragu? Kenapa Thomas ragu? Ya. Thomas ragu karena yang dia ragukan sebenarnya bukan Yesus, tapi perkataan dari murid-muridnya. Di ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya. Secara manusia, nggak mungkin Yesus bangkit, karena mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah manusia yang mati dan disalib. Disalib, mati, nggak bangkit. Mereka nggak tahu bahwa Yesuslah Allah. Nah, Thomas hanya mendengar perkataan dari murid-murid yang lain. Yesus bangkit, gitu. Aku melihat Tuhan. Sebagai manusia saya berpikir aja, Thomas pasti mengenal siapa Petrus, Thomas pasti mengenal siapa Yohanes, Filipus dan sebagainya. Thomas tahu bagaimana Petrus menyangkal Yesus, pasti dia tahu, dia dengar. Ya. Dia juga dengar ketika Filipus pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, dia berkata, dari mana aku bisa dapat roti sekian untuk menghidupi sekian banyak orang? Ya. Petrus pasti tahu dan dia kenal siapa orang-orang yang berkata ini. Atau murid-murid di Alkitab memang tidak disebutkan siapa yang mengatakan kepada Thomas, tapi jelas tercatat bahwa murid-murid, kata murid-murid kepadanya. Jadi ketika saya berpikir sebenarnya yang dilakukan Thomas bukan tentang berita kebenaran bahwa Yesus bangkit nih ya. Tapi kemungkinan adalah Thomas ragu sebab yang siapa itu yang ngomong ya? Siapa yang berbicara? Teman-temannya. Siapa dia? Siapa kamu? Petrus yang pernah menyangkal, kamu nggak ada bedanya dengan saya gitu ya, sama. Nah, ini kembali ke kita nih. Sama dengan kita, meskipun kita mungkin saat ini ketika kita menceritakan kabar baik, kita menyaksikan sebuah berkat Tuhan kepada teman-teman atau yang lain gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan mereka nggak percaya siapa kamu gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kebenaran itu ada dalam diri kita. Ya. Jika ketika engkau tidak hidup dalam kebenaran, ya, orang lain akan meragukan siapa kamu, sehingga kemungkinan mereka nggak akan percaya dengan apa yang kamu katakan. Nah, kita juga dengar ini kelemahan Thomas. Ya. Kita dengar seringkali kelemahan Thomas ini. Satu kali Thomas ragu, ya. Tapi setelah dia mengetahui kebenarannya, setelah dia tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit, ya, karena Yesus menjumpainya dan dia tahu Yesus bangkit dari kematian, kita tahu akhir hidup Thomas adalah orang yang luar biasa. Thomas salah satu tokoh murid Yesus yang dipakai gitu ya, dan dia mati sebagai martir. Kalau Anda bisa cari di sejarah, Thomas mati dengan tubuh yang dibelah gitu ya, tangan kakinya diikat sama kuda terus ditarik, dia mati sebagai martir. Ini orang nggak pernah ragu lagi dalam hidupnya sejak setelah Yesus menyatakan dirinya, sejak setelah dia tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit dan dia percaya itu. Keraguan Thomas hanya terjadi sekali ketika dia mendengar berita itu dari teman-temannya. Nah, ini Yohanes pasal 8 ayat 32. Yohanes pasal 8 ayat 32 katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang saya mau tekankan saat ini, ketika engkau sungguh-sungguh tahu kebenaran dari firman Tuhan, engkau hidup dalam kebenaran ini, maka kebenaran ini akan memerdekakan kamu, kebenaran ini akan menolongmu, kebenaran ini akan membuat engkau tetap kuat. Ya, poin yang ketiga, Thomas tidak keras kepala kan ya. Dia nggak keras kepala untuk berargumen, Yesus nggak mungkin bangkit gitu ya. Dia nggak keras kepala untuk dia tetap ngeyel ketika Yesus sudah menampakkan dirinya, ini aku. Nih. Tapi ketika Yesus benar-benar menampakkan diri kepadanya, ini di ayat 27, ini Yesus datang dengan salam damai sejahtera. Dia berkata kepada Thomas,
taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jawaban Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Saya tertarik dengan kata-kata ini. Dia nggak bantah lagi, dia nggak ngeyel lagi. Oh, kenapa Tuhan? Kamu benar-benar bangkit, kenapa kamu nggak ngeyel dan sebagainya. Ini menjadi satu perenungan kita. Dia tidak mengatakan keraguan itu di luar orang percaya. Kalau di konteks ini, Thomas berada dalam lingkungan murid-murid Yesus. Jadi dia ada di tengah orang-orang percaya, di tengah orang-orang yang mengikut Yesus. Dia nggak mengatakan ini di konteks orang yang di luar Yesus, tapi dia ada di tengah orang-orang yang kenal Yesus. Ya. Thomas tidak keras kepala ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa ini aku, sekarang cucukkan tanganmu. Ya. Thomas terima itu. Thomas mengerti dia salah dan dia mau mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Dia Tuhanku dan Allahku. Dia mau mengakui kebenaran itu, dia mau terima, dan nggak ada sebuah apalagi argumen ya. Nggak ada argumen, nggak ada perbantahan di kitab ini. Tidak mencatat apakah Thomas tetap ngeyel, enggak. Ya. Dan kita mengambil satu kesimpulan gitu ya. Pada saat ketika memang Thomas benar-benar menemukan itu kebenaran, ya, dia percaya, dia nggak keras kepala lagi, dia nggak bersikeras dengan pendapatnya, oh, nggak mungkin bangkit, aku mau bukti, tak cucukin dulu gitu ya. Tapi dia terima itu kebenaran, dan kita bisa mengapresiasi imannya Thomas. Dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Keraguan itu cuma respon sesaat ketika Thomas dengar kata-kata dari murid-muridnya, dari teman-temannya gitu ya. Respon sesaat Thomas ketika mendengar berita bahwa teman-temannya berkata, aku melihat Yesus. Dia ragu, tapi itu sesaat, itu nggak permanen. Dan itu juga tidak membuat gaya hidup Thomas bersikeras untuk tetap tinggal dalam keraguan, tapi dia punya iman, ya. Dia mau terima itu kebenaran. Dia mau terima itu sebuah kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan dia boleh memiliki iman. Perkataannya dikatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas yang mengakui bahwa Yesuslah Tuhan dan Allah. Nah, kita lihat dari cerita ini, ketika Anda mungkin dengar, ketika Anda mungkin mengalami sesuatu, saya nggak tahu apapun itu masalahmu, kemudian Anda dengar dari orang lain bagaimana mereka ditolong Tuhan, ya. Anda mendengar kesaksian dari orang lain bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Anda dengar, kemudian mungkin timbul dalam diri Anda masing-masing keraguan, apakah Tuhan benar seperti itu, atau itu cuma dongeng sesaat. Apakah benar Tuhan benar-benar punya kuasa untuk menolong mereka? Apakah Tuhan juga punya kuasa untuk menolong saya? Ya. Saya mau tekankan sekali lagi, berdasarkan cerita ini, jangan sampai engkau keras kepala gitu ya. Engkau keras kepala dan bertahan pada sebuah keraguanmu untuk tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu, dan gak ada satupun yang mustahil bagi dia. Ingat di Ayub pasal 42 ayat yang kelima, Ayub 42 ayat 5 katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mungkin ya, pernah timbul keraguan dalam dirimu, pernah timbul sebuah keraguan ketika engkau punya masalah dan seolah-olah Tuhan diam. Tapi saya mau tekankan, Tuhan ingin mengajarkan engkau, Tuhan ingin melihat engkau memiliki iman seperti Thomas. Jangan biarkan keraguanmu terus-menerus tinggal dalam dirimu. Jangan pertahankan sebuah argumen yang tetap mendukung bahwa engkau akan meragukan kuasa Tuhan. Tapi percayalah, seperti kata Ayub, mungkin dulu aku cuma mendengar Yesus, aku tahu Yesus dari kata orang. Tapi sekarang ketika aku benar-benar mengalaminya, aku sekarang benar-benar melihat dengan mataku, ketika Yesus menyatakan diri kepadamu, maka nggak ada satupun yang mustahil. Semuanya akan terjadi dengan apa yang dia mau. Yang terakhir, yang keempat, di poin ini adalah Thomas berjuang dari apa yang dia tahu. Ya. Dia mau tetap berjuang dari apa yang dia tahu. Ketika awal memang Thomas nggak percaya dari berita teman-temannya Yesus bangkit, nggak mungkin. Sekilas nggak mungkin. Aku minta bukti. Ya. Tapi pada saat ketika dia sungguh-sungguh melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, ya, dia berkata, damai sejahtera, sini cucukkan tanganmu. Dia menyapa Thomas. Thomas bisa punya pernyataan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan kita tahu dari akhir hidup seorang Thomas ini, dia meninggalkan sebuah catatan yang cukup panjang. Kalau Anda nanti baca di sejarah, saya nggak singgung itu ya. Dia menjadi satu martir yang bisa memenangkan satu daerah itu untuk mengenal Tuhan. Dia berjuang dalam keimanannya. Ya. Thomas berjuang dalam keimanannya, dia mati harus dengan siksaan yang demikian parah.
ditarik kuda, tangannya, kakinya semua terbelah tubuhnya. Tapi dari situ tumbuh sebuah benih. Benih itu tumbuh, ya. Mati satu, Thomas mungkin mati, tapi semua orang mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ya, ini saya tekankan, tetaplah berjuang dari apa yang sudah engkau tahu, kebenaran apapun yang sudah engkau ketahui saat ini. Engkau sudah banyak dengar firman, engkau pasti sudah hafal sekian banyak ayat mungkin. Engkau tahu itu kebenaran tidak akan mungkin bohong. Satu kali ketika Yesus sudah menyatakan dirinya kepada Thomas, Thomas percaya, Thomas sungguh-sungguh dan tidak satupun keraguan dalam dirinya untuk mengikut Yesus sampai dia mati. Nah, kita pun juga demikian. Ketika engkau sudah dengar kebenaran firman, engkau sudah tahu kebenaran firman yang sesungguhnya, maka engkau harus berjuang dengan segala apa yang kau miliki, berjuang dalam mempertahankan imanmu, berjuang dalam mempertahankan sikapmu untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan, dan berjuang dalam kasih dan pengharapanmu, ya, sampai akhir. Karena kita sudah tahu kebenaran, kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh pura-pura nggak tahu, tapi kita sudah tahu kebenaran bahwa satu kali kelak Tuhan kita akan datang, kali yang kedua Tuhan akan datang, Tuhan akan bertanya apakah ada iman di bumi, ya. Tuhan akan tanya itu, dia datang bukan cuma sebagai juru selamat, di akhir nanti dia akan datang sebagai hakim yang adil, dia akan mengadili, dia akan memberikan upah bagi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini yang harus kita catat. Engkau harus tetap berjuang sampai akhir dengan segala apa yang sudah engkau ketahui sekarang, setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Maka ketika engkau sungguh-sungguh mengerti setiap kebenaran, setiap janji yang Tuhan berikan tidak akan pernah sia-sia. Semua itu akan tergenapi, semua itu akan kau nikmati, dan kau akan melihat apa yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidupmu. Ini firman Tuhan, saya nggak akan panjang lebar. Biar dari Thomas kita akan belajar, jangan biarkan keraguan itu tetap tinggal secara permanen dalam hidupmu, ya. Tapi engkau boleh ragu, tapi engkau harus tahu yang kedua, tujuan dari keraguan itu apa? Apa kebenaran yang sesungguhnya, gitu ya. Engkau harus tahu kebenaran sesungguhnya dari setiap keraguan yang timbul dalam dirimu, ya. Engkau harus tahu kenapa sih, bagaimana dan sebagainya. Dan jangan bertahan dalam sebuah pendapat yang salah, jangan keras kepala, tapi engkau mau menerima ketika Tuhan menyatakan diri dalam hidupmu. Bahkan yang terakhir, tetaplah berjuang sampai akhir. Apa yang menjadi bagianmu, tetaplah lakukan sebagaimana engkau tahu. Setiap kebenaran yang sudah engkau ketahui itu menjadi satu pegangan untuk kita bisa menjadi terang dimanapun kita ada. Saya nggak panjang lebar, ini firman Tuhan sore hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan mengasihi kami semua, dan biar setiap kebenaran-Mu Kau singkapkan atas setiap kehidupan kami, untuk kami mengerti dan kami mampu hidup dalam kebenaran itu dari hari ke hari. Terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu sampai dengan hari ini Bapa. Kami berdoa bagi negeri kami tercinta, kiranya Tuhan yang campur tangan untuk menolong negeri kami, memulihkan negeri kami. Biarkan lawatan-Mu terjadi bagi negeri ini, untuk Indonesia boleh mengenal Engkau dan Indonesia berada dalam kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, semua tenaga medis, Tuhan juga tolong mereka dimanapun mereka ada, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu, supaya mereka juga mampu untuk melakukan tugas mereka, dan kasih setia-Mu menyertai mereka. Berkati juga setiap gereja-Mu dimanapun gereja-Mu ada, khususnya bagi Nafiri, kami serahkan semua sidang jemaat-Mu Nafiri dalam tangan-Mu, dari anak-anak sampai kaum tua. Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan sertai, Tuhan tolong mereka, bahkan Tuhan juga memberkati segala apa menjadi kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, dan ketika Engkau berjalan bersama dengan kami, maka kami tidak akan takut terhadap apapun. Kami akan menang, kami akan memperoleh sebuah janji-Mu, kami akan lihat setiap kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami, dan kami boleh melakukan segala apa yang kami mampu kerjakan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan semua doa kami pada kesempatan sore hari ini, menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.